Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saya selalu percaya kalau Tuhan masih izinkan kita untuk bisa bangun pagi hari dan bisa menghirup nafas, saudara, itu berarti Tuhan kasih kita kesempatan satu hari lagi untuk kita menikmati Dia, untuk kita bisa bersekutu dengan Dia. Saudara, pagi hari ini sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama, saya ingin meneruskan apa yang selama minggu ini kita pelajari, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita sedang belajar tentang pokok anggur. Nah, saudara, kemarin kita telah melihat sama-sama di ayat yang ada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, kemarin kita belajar bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikianlah kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan atau tidak melekat pada pokok anggur itu. Jadi kalau kita bisa berbuah, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Buah yang kita hasilkan itu adalah akibat dari nutrisi yang kita serap dari pokok anggur itu. Kita sebagai ranting, kita mengambil nutrisi dari pokok anggur itu. Tanpa itu semua, kita nggak mungkin bisa menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Nah, ada satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa? Saudara, sebenarnya dari kalimat ini, Yesus menunjukkan bahwa Tuhan mau supaya kita ini menghasilkan sesuatu, supaya kita ini berbuah dalam kehidupan kita. Makanya Dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan rindu saya dan saudara berbuah. Tuhan rindu saya dan saudara menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Nah, makanya apa yang Dia katakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima diulangi lagi pada ayat yang ketujuh. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ayat ini. Ayat yang ketujuh berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ayat ini Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman itu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Nah, ada banyak dari kita seringkali kita melihat ayat ini, perikop ini stop sampai di ayat yang ketujuh, sehingga hal ini menjadi kita menafsirkan bahwa ketika kita hidup sesuai dengan firman, kalau kita mau semakin diberkati, kita harus semakin banyak melakukan hal-hal yang berbau rohani. Kalau kita mau semakin diberkati dengan kelimpahan dan material, maka kita harus semakin banyak melakukan firman Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang membuat seperti rumus untuk hidup diberkati. Saudara, sebenarnya ayat ini bukan berbicara tentang itu semua. Kalau kita mau belajar tentang ayat ini, kita harus melihat konteks dari cerita ini. Yesus sedang berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Yesus sedang berbicara tentang kehidupan yang melekat pada pokok anggur dan menghasilkan buah. Nah, pada ayat yang ke-8 sangat jelas sekali di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, mintalah segala sesuatu yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal pada pokok anggur ini, maka kita
punya satu privilege untuk minta sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat Tuhan. Tuhan kasih saya kemampuan Tuhan. Tuhan berkati saya dengan kemampuan untuk saya bisa berbuah dalam kehidupan saya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekayaan, materialistis, dan lain sebagainya. Tuhan sedang berbicara tentang kehidupan yang berbuah. Kalau saudara ingat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka. Baru kemudian Allah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Be fruitful and increase in numbers. Tuhan memberkati terlebih dahulu supaya kita bisa punya satu kemampuan untuk menghasilkan buah. Nah, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Karena kalau firmanku tidak tinggal di dalam kamu, kita tidak punya hubungan, kita tidak connected dengan sang sumber yang sejati itu, pokok anggur itu. Kita gak mungkin bisa punya kehidupan yang berbuah. Karena Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Setiap hari kita terima sesuatu dari Tuhan. Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, setiap kali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan pujian, mungkin di rumah kita, di kantor kita, di mobil kita, mari minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya sesuatu untuk saya bisa bertumbuh Tuhan, dan saya bisa menghasilkan buah dalam kehidupan saya. Tuhan kasih saya sesuatu supaya saya bisa menghasilkan buah, karena Tuhan mau kita berbuah. Makanya saya sering kali katakan ini dalam beberapa waktu terakhir ini. Kenapa Tuhan panggil kita mendekat? Kenapa Tuhan mau kita dekat dengan Dia? Kenapa Tuhan mau kita connected dengan Dia? Karena Tuhan tahu di luar Tuhan kita gak akan pernah bisa menemukan apa yang Dia sediakan bagi saya dan saudara. Hanya di dalam Dia, hanya bersama Yesus, kita bisa menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah satu perenungan yang luar biasa, memberkati saya, dan saya berdoa supaya mulai dari hari Senin saya sharing tentang ini. Kita belajar bahwa Yesus adalah pokok anggur. Bagaimana kita yang seharusnya tidak layak ini, kita yang seharusnya ini binasa, kita yang telah kehilangan hubungan dengan Allah, tapi oleh Yesus Kristus kita akhirnya bisa diperdamaikan dengan Allah. Dan kalau kita pun bisa terkonek, kita bisa melekat pada pokok anggur, saudara sadarilah bahwa itu adalah anugerah. Sekali lagi, kalau kita bisa berhubungan dengan pokok anggur itu, pribadi Tuhan, itu anugerah saudara. Karena apa yang bisa kita harapkan dari kehidupan kita yang telah jatuh ini? Dari gambar Allah yang rusak dalam kehidupan kita, kita tak bisa harapkan apa-apa. Tapi syukur kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang membenarkan setiap orang yang percaya. Oleh Dia kita menerima pendamaian dengan Allah. Sehingga hari ini kita bisa datang, kita bisa stay connected dengan Tuhan. Dan lewat hubungan itu kita bisa minta apa saja kepada Tuhan. Tuhan, kasih aku hikmat Tuhan, kasih aku keberanian Tuhan, kasih aku kemampuan Tuhan, supaya aku bisa berbuah dalam kehidupanku, supaya aku bisa mempermuliakan Bapa dalam kehidupanku, supaya aku bisa menjadi murid-murid Kristus. Ada perbedaan antara followers dengan disciples. Kalau kita hanya menjadi followers, satu hari nanti kalau kita gak suka dengan rencana Tuhan, kita bisa unfollow Jesus. Tapi kalau kita jadi disciples, kita mengikuti Dia, sekalipun mungkin yang kita hadapi tidak seperti yang kita mau, tapi karena kita percaya bahwa kita ini adalah murid, kita sedang dididik, kita sedang dibawa untuk didewasakan, maka kita akan tetap menjadi disciples. Kita akan terus mengikuti Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi ini jadi berkat buat saudara. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Makasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang berlimpah buat setiap kami. Tuhan, biar kami menyadari betul bahwa Kau adalah sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan. Dan tujuan kami Tuhan bukan untuk jadi kaya, bukan supaya kami terkenal lebih besar dari yang lain, lebih hebat dari yang lain. Tapi tujuan kami adalah supaya lewat kehidupan kami, ketika kami berbuah, kami mempermuliakan nama-Mu. Karena itulah tujuan kami ada di dunia, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.